Yes, pagi-pagi semangat pagi, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Ini adalah video ketiga mengenai forecast mingguan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juli, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana saya sebelumnya sudah berbagi mengenai pair Euro USD, kemudian juga gold. Untuk melihatnya, Anda bisa lihat YouTube Anda di sebelah kanan atas ada bulatan kecil dan ada huruf I. Anda klik di situ ada link-link menuju ke video mengenai Euro USD dan juga gold. Tidak lupa saya mengingatkan Anda, di dalam Anda memasuki dunia trading, maka sediakanlah dana untuk belajar dan berlatih, bukan saja untuk dana tradingnya. Dana yang dimaksud adalah Anda tidak harus mengikuti coaching yang berbayar, tetapi bisa saja jika Anda mampu untuk mandiri, Anda mengikuti video-video yang ada di YouTube, dan itu juga kan tentunya perlu dana yang disebut dengan kuota. Jadi tetap saja perlu dana, perlu waktu. Kalau misalkan Anda mampu mandiri belajar berlatih, Anda bisa dari YouTube, Google saja. Tetapi jujurlah, kalau memang tidak mampu untuk belajar dan berlatih sendiri, cari mentor. Tentunya mentor yang profesional, tidak harus saya, bisa juga yang lain-lain. Tetapi jangan lupa Anda harus mengikuti mentor yang benar, bukan sekedar bicaranya enak didengar. Karena di dalam dunia investasi, saya mengingatkan kembali, kalau misalkan disampaikan bahwa trading itu mudah dan cepat untuk mendapatkan uang besar disertai dengan flexing, maka itu harusnya menimbulkan kecurigaan dan tidak perlu diikuti. Seperti biasa, kita mulai dari analisa sentimental dengan melihat data COT, bahwa perkembangan terakhir tidak terlalu ada pergeseran signifikan akan posisi long dan short dari mata uang pound sterling yang dilakukan oleh institusi besar, di mana dominannya masih tetap short, dan ini sudah terjadi selama beberapa minggu, di mana sebetulnya bahwa institusi besar ini cenderung untuk melepas pound sterling, dan kalau saya perhatikan masuk atau membelinya di US dollar. Sehingga kalau kita perbandingkan langsung antara GBP dengan USD, secara sentimental tren pound sterling ini jelas masih turun. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan teknikal, itu sangat selaras. Karena itu kita langsung saja ke teknikalnya, dimulai dari yang disebut dengan teori range. Saya hanya mengingatkan bahwa range mingguan GU itu adalah 258 pip, dan minggu lalu terjadi pergerakan yang lebih besar karena minggu NFP sebesar 290 pip, alias bergerak 112%, artinya di atas rata-rata range biasanya. Kita langsung masuk ke trading view, dimulai dari weekly, dan Anda perhatikan di sini ya, bahwa tren GU di weekly itu sangat kental penurunannya. Tetapi harap hati-hati, karena di sini ada sebuah area support yang cukup kuat, dan ini berpotensi membentuk yang disebut dengan inverse head and shoulder. Berarti yang namanya inverse head and shoulder itu reversal dari turun menjadi naik. Ingat, ini potensi. Nanti Anda pelajari lagi konfirmasi entry untuk sebuah head and shoulder atau inverse head and shoulder itu seperti apa. Yang jelas ini adalah kepala, ini bahu kiri, ini bahu kanan, dan 3 minggu terakhir atau 4 minggu terakhir pergerakan penurunan GU itu tertahan di area ini, sehingga sekali lagi area ini perlu diperhatikan dengan baik. Secara fundamental, karena saya selalu ingin menyampaikan yang lengkap, baik itu sentimental, technical, fundamental,
Perkenankan saya memberikan sedikit informasi bahwa negara Inggris saat ini sedang agak bermasalah. Pertama, soal mundurnya Perdana Menteri, di mana itu karena kasus skandal pelecehan seksual. Sebelumnya juga ada kasus pesta pada saat COVID dan diikuti oleh kosongnya posisi Perdana Menteri, dan saat ini yang menjadi calon adalah mantan Menteri Keuangan yang mempelopori pengunduran diri. Jadi kalau misalkan penunjukan Perdana Menteri Inggris ini bisa berjalan dengan cepat, maka stabilitas politik di Inggris tentunya menjadi lebih kondusif dan itu bisa saja membuat GBP USD berpotensi menguat, tetapi itu masih tetap dalam skala yang disebut dengan koreksi. Kemudian juga masalah negara Inggris ini bukan hanya soal mundurnya Perdana Menterinya, tetapi juga soal Brexit yang saat ini mulai kembali menjadi masalah. Dan kita langsung saja turunkan ke time frame D1, di mana ini juga merupakan area support, ini merupakan area base yang menjadi resisten atau ini disebut dengan supply, sehingga pada saat ini naik misalkan sampai ke sini ada potensi terjadi yang namanya bounce, dan kita lebih tajamnya turunkan ke H4 untuk membuat trading plan sampai dengan signal. Kalau kita perhatikan, saya sudah membuat area-area khususnya resisten, di mana resisten yang terdekat itu di sini. Alasannya sangat sederhana, ini ada bearish engulfing, di mana candle ini menelan candle ini, sehingga di sini sebetulnya dalam sebuah bearish engulfing atau bullish engulfing, sebelumnya biasanya diikuti oleh ranging dan ini base, dan juga saya melihat ini merupakan area untuk melakukan sell yang konservatif dengan sell limit, karena sekali lagi alasannya sederhana, ada beberapa history high sehingga ini bisa membentuk entah double top, triple top, four top, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menarik yang disebut dengan Fibonacci retracement di wave terakhir dari sini ke sini ya. Sehingga ini ada 78,6 atau 76,4, itu sama saja. Dan untuk singkatnya, pending order sell limit saya letakkan di 1.2320, kemudian SL-nya 100 pip, 1.2420, TP-nya itu 200 pip, 1.2120, sehingga RR-nya 1:2, dan alasan ini meletakkan sell limit tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga untuk Anda yang lebih agresif untuk melakukan yang disebut dengan market execution, Anda bisa memantau area ini sekitar 21.15 sebagai entry point-nya. Jika terjadi kenaikan tertahan di area sell ini, dan area sell ini tadi juga sudah saya jelaskan kenapa menjadi sebuah resisten, di mana Anda bisa meletakkan SL-nya 50 pip, TP-nya 100 pip, dan seperti biasa di M30 H1 tunggu reversal, baik itu chart pattern ataupun candlestick pattern. Chart pattern-nya bisa sederhana saja double top, triple top, atau juga head and shoulder di H1 atau di M30. Jadi kalau ke sini, ini kan berpotensi yang disebut dengan double top. Atau misalkan ada 3, itu namanya triple top. Dan kemudian bisa juga pada saat ke sini, candle hijau terus terbentuk candle merah di H1 atau M30 yang menelan candle hijau, maka itu yang disebut dengan bearish engulfing. Anda bisa melakukan entry sell. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Saksikan juga video-video saya yang lain, yaitu untuk pair USD JPY dan juga mengenai fundamental bagaimana mengetahui terjadinya perlambatan ekonomi sampai dengan krisis ekonomi dalam sebuah negara. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak, terima kasih.